Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video pembelajaran kali ini kita akan berlatih membaca alat ukur besaran panjang. Mari kita mulai. Jadi kalian kemarin sudah mempelajari apa itu besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang bisa diukur. Contohnya ada panjang, ada massa, ada suhu, waktu, dan lain sebagainya. Kemudian besaran itu dibagi menjadi dua. Ada besaran pokok, ada juga besaran turunan. Jumlah besaran pokok itu ada 7. Besaran pokok sendiri merupakan besaran yang sudah didefinisikan terlebih dahulu. Nah, jumlahnya ada 7. Yang kemarin sudah kalian lihat di video sebelumnya bahwa besaran pokok ini diringkas menjadi jiwaku SMP. J ini jumlah zat, I intensitas cahaya, W itu waktu, Q kuat arus listrik, S suhu, M massa, P-nya panjang. Kemudian untuk alat ukur besaran panjang, panjang sendiri adalah jarak antara dua titik. Alat ukur besaran panjang sendiri yang pertama sudah biasa ada di kehidupan kalian sehari-hari ya, ada mistar atau yang biasa kalian dengar itu namanya penggaris. Kemudian ada yang kedua jangka sorong, ketiga mikrometer. Yang pertama kita bahas mengenai penggaris. Nah, tentunya kalian kalau sudah kelas 1 SMP sudah sering menggunakan penggaris ya anak-anak. Penggaris itu biasa kalian gunakan untuk mengukur panjang, tinggi, ataupun lebar suatu benda. Kemudian kalau kalian memperhatikan di sini ada bendanya. Ini ada benda yang diukur. Kemudian di sini hasil ukurannya yang ini. Nah, ketika kalian mengamati hasil pengukuran, jangan melihat dengan cara menyerong. Kalau menyerong nanti hasilnya bisa salah. Contohnya kalau dari sebelah sini ini hasilnya 21,6 cm. Nah, ketika kalian mengamati dari serong sebelah sini hasilnya 21,8. Nah, pengamatan yang tepat itu adalah dari atas sejajar. Nah, dari sini hasilnya 21,7 cm. Ini cara pengamatan pengukuran menggunakan penggaris yang tepat. Bisa juga menggunakan alat ukur yang lain. Jadi kalau kalian mengamati suatu hasil pengukuran, biasakan mengamati dengan kondisi sejajar. Nah, kalau berdasarkan contoh berikut, ini cara mengukur yang benar. Diawali dari 0, kemudian hasil akhirnya akan ditunjukkan di sini. Nih, berdasarkan hasil pengukuran benda ini didapatkan hasilnya 3,4 cm. Oke, yang kedua, kalau ada yang mengukur kemudian tidak diawali dari 0, contohnya di sini diawali dari angka 2. Nah, kemudian hasilnya di sini nih. Maka hasil pengukuran benda ini bukan 5 cm, bukan. Tetapi hasil pengukurannya harus dihitung terlebih dahulu. Hasil akhirnya 5, awalannya 2. Maka nanti panjang benda ini yang sebenarnya adalah 3 cm. Nah, kalau ada cara pengukuran seperti ini, maka cara menghitung hasilnya adalah akhir dikurangi awal. Kemudian untuk alat ukur yang kedua, ini dinamakan jangka sorong. Nah, kita lihat bagian-bagian dari jangka sorong. Ini disebut, yang bagian ini disebut rahang tetap atas. Ini tidak bisa bergerak. Kemudian ini sorong rahang atas. Ini bagian yang bisa bergerak naik ataupun turun.
Nah, ketika sorong yang ini bergerak, maka nanti bagian ini juga akan ikut bergerak. Kemudian benda itu bisa diletakkan di sini ataupun di bagian ini, atau juga bisa di bagian sini. Ini untuk mengukur panjang benda. Kalau ini untuk mengukur panjang benda, kalau yang ini biasa digunakan untuk mengukur kedalaman. Kemudian hasilnya diamati di bagian ini. Hasil ukur. Hasil ukur ada di bagian ini. Jangka sorong ini biasa digunakan untuk mengukur panjang, diameter luar maupun dalam suatu benda, kemudian kedalaman lubang ataupun bangun ruang. Tingkat ketelitian adalah nilai skala terkecil yang bisa diukur. Jangka sorong ini memiliki tingkat ketelitiannya 0,01 cm atau 0,1 mm. Nah, perhatikan animasi sedikit ini mengenai cara pengukuran jangka sorong. Jadi ini rahang bawah ini digunakan digeser-geser untuk menentukan panjang dari suatu benda. Kemudian kalau untuk mengukur kedalaman suatu benda, caranya ini dimasukkan ke bagian, nah yang ini dimasukkan ke dalam suatu lubang benda yang akan diukur. Bagaimana dengan cara menghitung atau membaca data hasil pengukurannya? Nah, kita lihat di sini ada sebuah contoh mengukur panjang paku. Nih, kemudian hasilnya kita amati di bagian ini. Kita lihat di bagian ini adalah 0 ini, yang ini merupakan hasil batas akhir pengamatannya untuk bagian yang atas. Yang atas ini dinamakan dengan skala utama. Kemudian yang bawah ini dinamakan skala nonius. Hasil akhirnya nanti kita jumlahkan. Yang pertama kita lihat dari skala utamanya terlebih dahulu. Skala utama atau SU, kita lihat batasnya adalah 0, maka ini 1,2 cm. 1,2 cm. Kemudian kita lihat skala noniusnya. Bagaimana caranya? Kita lihat skalanya yang bagian bawah ini lurus sampai ke atas. Kita pasang dulu. Kita lihat garis yang ada di skala nonius ini yang dia lurus sampai ke atas. Ternyata di bagian nomor 6 ini. Nih. Ini lurus dari atas sampai ke bawah. Maka hasil skala noniusnya adalah 0,06 cm. Jadi 6 di sini nanti kita terjemahkan 0,06 cm. Kalau kita jumlah, maka ini nanti hasilnya 1,26 cm. Kita lanjutkan untuk latihan soal yang kedua. Ingat, yang bagian atas disebut dengan skala utama, yang bawah disebut dengan skala nonius. Kalau kita perhatikan skala utamanya, ini batasannya adalah 0. Nah, batasnya adalah ini. Maka ini nilainya 8,1 cm. Kemudian kita lihat yang skala noniusnya, ternyata yang lurus di bagian ini. Ini angka 0, ini angka 5, maka ini
ini angka 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Maka skala noniusnya didapatkan 0,02 cm. Kalau kita jumlah jadinya 8,12 cm. Lanjut lagi, kita lihat skala utamanya. Akhirnya di 0 ini di sini. Ini artinya 4,3 cm. Kemudian yang bawah ini yang lurus adalah pas angka 5. Maka skala noniusnya 0,05 cm. Kita jumlahkan menjadi 4,35 cm. Nah, seperti itu anak-anak untuk cara membaca hasil pengukuran jangka sorong. Alat ukur yang ketiga yang akan kita pelajari yaitu mikrometer skrup. Mikrometer skrup digunakan untuk mengukur benda-benda tipis. Mikrometer memiliki tingkat ketelitian 0,001 cm atau 0,01 mm. Kalau kita perhatikan di sini, nah ini adalah benda yang diukur. Ini adalah benda yang diukur. Kemudian hasil pembacaannya dengan satuannya milimeter. Kalau tadi dengan jangka sorong satuannya cm, kalau mikrometer ini dengan satuan milimeter. Nah, bagaimana cara membaca hasil ukurnya? Kita akan lihat. Nah, hasil membaca alat ukur mikrometer sebagai berikut. Di sini ada angka 5, kemudian ini ada setengah, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8, 9, ini 10. Terus kita lihat di bawahnya ada garis. Nih, ini artinya nilainya 5,5. Di sini 6,5, yang di sini 7,5, 8,5, 9,5, dan ini 10. Nah, kalau berdasarkan hasil pengukuran yang di sini, kita lihat yang paling akhirnya adalah yang ini. Nih, ini adalah 10, yang atas sendiri 10,5. Ini dinamakan dengan skala utama SU. Kemudian yang sebelah vertikal yang berdiri ini dinamakan skala nonius. Nah, cara membacanya sama 0, nih. Kita lihat yang lurus di sini adalah angka 40. Maka hasilnya kita jumlahkan. Ini 10,90 satuannya milimeter. Cara membacanya seperti itu. Kita lanjutkan. Ini 0, 1, 2. Kemudian ini ada garisnya, berarti ini nilainya setengah, 1,5. Kemudian di sini 2,5. Ini adalah 2,5. Maka untuk nilai skala utamanya ini adalah 2,5. Terus kita lanjutkan yang di sini lurusnya adalah angka 25. Skala noniusnya sama dengan 0,25. Kita jumlahkan 2,75 mm. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, yang ini tadi hasilnya 2,5 ditambah 0,25, hasilnya 2,75 mm. Kalau yang di sini ini 3,5, kemudian ini 4. Kemudian di sini tidak ada garis, maka di sini skala utamanya adalah 4. Kemudian ini lurusnya 30, maka 0,30. Tinggal dijumlah 4,30 mm. Nah, seperti itu anak-anak cara membaca alat ukur panjang yang terdiri dari mistar, jangka sorong, kemudian mikrometer skrup. Semoga pembahasan dari Bu Dania cukup jelas untuk kalian. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi